Selamat datang di pembelajaran biologi. Berjumpa lagi dengan Ibu Suratni. Jadi pada kesempatan ini Ibu akan membahas mengenai objek biologi. Simak dan cermati videonya. Objek yang dipelajari dalam biologi itu mencakup seluruh organisme hidup atau dikatakan komponen biotik beserta lingkungannya. Lingkungan tersebut ada biotik dan ada abiotik. Nah, komponen biotik itu mencakup seluruh organisme hidup yang terdiri dari monera, protista, fungi, plantae, dan animalia. Sedangkan komponen abiotiknya ada suhu, cahaya, kemudian kadar oksigen sampai ke kelembapan. Nah, komponen-komponen abiotik ini mampu mempengaruhi komponen biotik. Begitu juga sebaliknya. Jadi saling mempengaruhi. Organisme hidup sebagai objek biologi itu dipelajari dalam berbagai tingkatan organisasi. Dari yang tingkatan terkecil hingga tingkatan yang paling besar. Nah, ini bisa kalian cermati pada gambar berikut. Jadi di sini tingkatan organisasi kehidupan diawali dari molekul, kemudian sel, jaringan, organ, kemudian sistem organ, kemudian terbentuk organisme atau individu. Nah, dari individu, kemudian populasi, kemudian komunitas, dari komunitas, ekosistem, bioma, dan yang terakhir adalah biosfer. Jadi ini tingkatan organisme kehidupan dari yang terendah sampai tertinggi. Kemudian dapat Ibu jelaskan di sini mengenai tingkatan organisasi kehidupan tadi. Jadi yang pertama Ibu akan bahas mengenai sel. Jadi sel di sini merupakan unit fungsional dan struktural terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup. Kemudian yang kedua yaitu jaringan. Jaringan di sini merupakan kumpulan sel yang memiliki bentuk serta fungsi yang sama. Kemudian contoh dari jaringan itu pada jaringan hewan bisa diambil contohnya yaitu ada jaringan epitel, jaringan saraf, jaringan otot, dan sebagainya. Kemudian pada jaringan pada tumbuhan itu juga ada banyak sekali. Mungkin ada beberapa contoh yang bisa Ibu sebutkan yaitu jaringan epidermis, jaringan pembuluh, jaringan penguat, dan sebagainya. Nah, lanjut pada organ. Jadi organ ini merupakan kumpulan beberapa jaringan yang mampu melaksanakan fungsi tertentu. Contoh dari organ misalnya pada hewan ada jantung, ada hati, ginjal, paru-paru, dan sebagainya. Kemudian organ pada tumbuhan misalnya ada akar, batang, daun. Lanjut pada sistem organ. Jadi sistem organ ini merupakan kumpulan dari organ-organ yang memiliki suatu fungsi khusus. Contoh dari sistem organ yaitu ada sistem pencernaan, sistem peredaran darah, sistem gerak, dan sebagainya. Masih banyak lagi yang lainnya. Kemudian selanjutnya yaitu individu. Jadi individu merupakan satuan organisme yang tubuhnya tersusun oleh berbagai sistem organ yang saling berhubungan. Nah, organisme di sini bisa berupa organisme seluler atau multiseluler. Contoh dari organisme uniseluler yaitu ada bakteri, ada protozoa. Sedangkan yang organisme multiseluler ada banyak sekali. Misalnya seorang manusia atau seekor kucing, atau bisa kalau pada tumbuhan sebatang pohon kelapa. Itu semua contoh dari individu atau organisme multiseluler. Yang berikutnya yaitu populasi. Populasi itu individu sejenis yang berkumpul di suatu tempat tertentu pada waktu yang sama. Misalnya populasi pohon bakau di hutan mangrove.
Ada juga populasi jalak Bali di Taman Nasional Bali Barat. Nah, lanjut pada komunitas. Jadi komunitas ini kumpulan beberapa populasi yang tinggal bersama pada suatu wilayah tertentu. Kemudian ekosistem itu merupakan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Yang berikutnya yaitu bioma. Jadi bioma itu semua komunitas biotik berhubungan dengan komunitas biotik lainnya di sekelilingnya. Yang terakhir, jadi bumi ini merupakan suatu bioma besar yang bisa dikatakan biosfer. Jadi itu penjelasan mengenai tingkatan organisasi kehidupan dari yang terkecil atau dari yang terendah sampai ke yang tertinggi atau yang terbesar. Jadi dari tingkatan organisasi ini kalian bisa lebih memahaminya, bisa kalian cari contoh-contoh yang lain untuk lebih jelasnya. Jadi sampai di sini pembelajaran untuk objek biologi. Kita berjumpa lagi pada materi berikutnya.